Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Daniel. Ya, sangatlah asing nama tersebut. Siapakah beliau? Berikut adalah kisahnya. Ada banyak nabi yang namanya tidak ada di dalam deretan 25 nabi. Nabi Daniel atau Nabi Daniel hanyalah salah satunya. Ada kisah menarik dari sang nabi ini tentang kehidupannya di negeri Babilonia. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari Raja Babilonia, Nebukadnezar, bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak dan tubuhnya dari tembaga, dan kakinya juga terbuat dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Lalu ia mencari penafsir mimpi ke seluruh negeri, namun tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Singkat cerita, ia mengetahui seorang pemuda bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Kemudian dibawalah sang nabi ke hadapan raja. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi tersebut bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel pun memuaskan raja. Ia kemudian diangkat menjadi penasehat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat beragam fitnah tentang Nabi Daniel. Raja dipengaruhi agar mempercayai fitnah tersebut dan membenci penasehatnya. Maka dari itu pun berhasil. Nabi Daniel dihadapkan pada hukuman raja. Sebuah lubang besar dibuat para pengawal kerajaan. 2 ekor singa kemudian ditaruh di dalamnya. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk memasukkan Nabi Daniel ke lubang singa. Singa-singa yang lapar itu mengaum melihat mangsa. Namun keajaiban datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba 2 ekor singa itu terdiam dan mengatupkan mulut mereka bagai bertemu majikannya. Singa itu juga menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan. 2 ekor raja hutan tersebut menjadi sangat patuh pada sang nabi. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kepada singa. Allah pula yang mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan. Namun masalah lain datang. Berhari-hari Nabi Daniel ada di lubang bersama 2 ekor singa. Tidak ada makanan ataupun minuman di sana. Sang nabi pun kelaparan dan kehausan tak terkira. Allah lalu memberikan keajaiban lain kepada manusia pilihannya. Diutuslah Nabi Yeremia, nabi daripada Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ada di Yerusalem, untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Yeremia kebingungan. Ya Rob, saya ada di Yerusalem atau Palestina, sementara Daniel ada di Babel atau Babilonia yang sekarang disebut Irak. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana. Benarlah, sesuatu entah apa itu tak disebutkan dalam kisah, membawa dengan cepat tubuh Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia. Membawa beragam makanan, Nabi Yeremia pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi yang lain di atas lubang. Siapakah itu? Tanya Nabi Daniel. Saya Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu, jawabnya seraya memberikan makanan dan minuman kepada Daniel. Keduanya pun bercakap dan tak henti mengagungkan kuasanya. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas 2 keajaiban yang telah ia terima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Ia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan dan memberikan harapan saat putus asa. Demikianlah kisah Nabi Daniel, nabi yang namanya disebutkan dalam Alkitab meski dalam Al-Quran tidak menyebut nama beliau. Para sahabat Rasulullah SAW pernah menemukan naskah suci bersama jasad sang nabi. Penemuan itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari lah yang menemukan naskah jasad milik Nabi Daniel. Naskah suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Khalid bin Dinar.
Setelah itu naskah tersebut diserahkan kepada Khalifah Umar. Barang lain yang ditemukan yakni cincin berukiran gambar 2 ekor singa. Cincin ini disebut-sebut sebagai pengingat Nabi Daniel atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun jasad Nabi Daniel dimakamkan secara rahasia. Hal ini diperintahkan Umar agar manusia tak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar memerintahkan hal tersebut. Sesungguhnya jasad ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Karena itu, hendaklah kau dan seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Hingga kini makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Meski demikian, saat ini cukup banyak negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Bahkan ada 6 kota yang mengakui menyimpan tubuh sang Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.